Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Radli Studio guys. Hari ini saya ingin bicara tentang cindo guys. Ada cindo yang ingin dengan lokal, ada yang lokal ingin dengan cindo. Namun halangannya terkait dengan unsur galur ataupun keturunan guys. Apakah itu menjadi sumber penghalang kepada situasi ini guys? Namun begitu, ada di kalangan cindo yang berkeras mau dengan lokal, ada juga cowok lokal yang ingin benar dengan cindo guys. Bagaimanakah faktanya? Ayo simak cuplikan video ini. Lebih pilih cowok Chinese atau cowok lokal? Chinese. Kenapa tuh? Nanti nggak direstuin mama. Lebih pilih cowok Chinese atau cowok lokal? Cowok lokal. Kenapa tuh? Gak apa-apa, nggak terlalu suka cowok Chinese aja. Oh gitu. Kalau cowok lokal kira-kira daerah mana nih yang sukanya? Mana aja sih, yang penting nyaman. Cindo, karena lucu, sipit, kayak gemes aja gitu. Kayak pengen apa? Gitu. Pengen cubit ya? Iya. Cindo. Lebih pilih cindo? Lebih pilih cindo. Kenapa tuh? Lebih hot. Lebih hot. Lebih ganteng ya? Terus apa lagi? Rasis ya? Iya, gak apa-apa. Lebih pilih cowok cindo kenapa tuh? Gak apa sih, suka aja sama karakter mukanya. Ganteng, putih ya. Betul. Kakak lebih pilih cindo atau lokal nih? Ya karena mungkin aku cindo ya, jadi kayak tuntutan keluarga juga. Aku sekarang milih cindo dulu. Cindo lagi. Kalau kakak lebih pilih cindo atau lokal? Lokal. Kenapa? Lebih nyambung aja sih mungkin sama aku. Kakak lebih pilih cindo atau lokal? Cindo. Kenapa? Karena suka aja. Oke. Pilih cindo atau lokal? Sebenarnya sesuai preferensi ya, cuman aku lebih pilih cindo. Kenapa tuh? Karena dari kecilnya udah dididik kayak kalau bisa sama cindo gitu sih. Menurut lo lebih pilih cowok cindo atau cowok lokal kak? Cowok lokal sih. Kenapa tuh langsung? Karena gue lebih suka orang-orang Indonesia. Apalagi kayak orang-orang timur gitu, gue suka. Jadi kakak lebih cinta asli Indonesia, orang Iya, Indonesia karena banget ini kalau orang timur ya, gue kan seleranya orang timur nih. Biasanya tuh kayak lebih manis aja gitu, gue suka. Terus kayak damage-nya tuh lebih, ya pokoknya gitu deh. Iya. Tinggi kak? Oke, sama-sama. Cindo sih kak. Kenapa tuh kak? Karena biar keturunannya tuh kayak ini gak sih, putih. Terus juga cindo tuh kayak kaya-kaya gak sih? Oh iya juga sih kayaknya. Ya kan, cewek zaman sekarang iya, gimana sih? Cewek zaman sekarang kan maunya yang dimodalin gitu. Oh iya, jadi maksudnya kayak lebih oke aja gitu kayak. Oke banget sih. Oh iya, sih kan apa lagi kak? Terus ya suka yang sipit-sipit gitu lah. Lucu ya kayak? Iya lucu gitu sih. Lo ada apa lagi kira-kira? Udah sih kak, cukup. Oh iya, thank you kak. Iya sama. Gak suka cindo aja. Cindo apa lokal? Lokal sih. Kenapa tuh? Karena biar kayak saya aja gitu. Biar sama-sama lokal. Benar. Lokal sih. Kenapa tuh? Gak suka cindo aja, sukanya lokal-lokal. Cindo deh kayak. Kenapa tuh cindo? Biar ada imut-imutnya gitu deh. Gitu. Kalau cindo emang imut-imut bang? Kalau cindo ya lebih imut, menarik gimana gitu. Kapan sih orang masih dianggap sebagai cindo? Mari kita bahas. Seseorang dianggap keturunan Cina atau sering juga disebut sebagai Tionghoa atau belakangan istilah pakainya cindo kalau memenuhi syarat-syarat ini. Pertama, kebudayaan Cina itu sifatnya paternal, jadi melihat segala sesuatu dari garis ayah. Mau Hitachi pun tetap aja itu cindo kalau papanya cindo. Sebaliknya, mau kulitnya putih banget, tapi kalau dari garis ibu dianggapnya sudah ikut ke suku ayahnya. Makanya kalau di budaya Tionghoa, seorang wanita kalau sudah menikah dianggap sudah pindah ke keluarga suaminya. Yang kedua, punya marga. Orang Cindo terkenal banget tentang menghormati leluhur. Istilahnya, jangan pernah lupa kita hidup sekarang itu karena ada jasa leluhur kita yang berjuang.
Nah, leluhur ini ditandai turun-menurun dari nama marga atau keluarganya. Memang sih udah jarang banget Tionghoa punya nama Cina, tapi biasanya tetap akan tahu nama marganya. Seperti saya misalnya, marga Yap atau Yip. Yang ketiga, mau agama apapun ya tetap Cindo. Cindo itu nggak punya agama bawaan, karena pada dasarnya suku Cina terkenal mudah beradaptasi dimanapun. Makanya penyebarannya hampir di setiap negara tanpa terlalu mengkotak-kotakkan, dan punya agama yang berbeda-beda di setiap negara. Nah, bahas apa lagi ya masalah Cindo? Ayo kasih komentarnya buat kita bahas. Ready, ciri-ciri Cindo pada umumnya itu apa? Biasanya sih good looking ya. Aku gak. PJ, ciri-ciri Cindo pada umumnya itu apa? Pinter promosi. Nah, buat kalian semua yang lihat video ini langsung aja datang ke Tokopedia.co kalau misalnya mau beli sepatu di PTC Surabaya. Anjas. Kawaya promosi cuy. Gak bobo lah. Ciri-ciri Cindo pada umumnya itu apa? Soge. Oh iya benar. Tapi gak kabeh sih. Ah kok iso? Lah kan gak. Aku masih suka lihat banyak orang yang salah beranggapan kalau Cindo adalah China Indonesia. No, you're wrong you guys. Cindo itu Chinese Indonesian dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya Tionghoa Indonesia alias warga Indonesia keturunan Tionghoa. Nah, kalau China itu adalah negara ya guys. China adalah Tiongkok. Cara nyabat Cindo, mari kita bahas. Kalau lihat Cindo, pasti otomatis manggilnya Koko dan Cici. Padahal nggak semuanya bisa dipanggil Koko dan Cici loh. Sama seperti bahasa Indonesia, kalau ketemu orang pasti punya panggilan sendiri-sendiri sesuai umurnya. Yang pertama nih, kalau umurnya lebih muda dari kita dan masih di bawah 17 tahun, lu bisa panggil Titi untuk cowok dan Meme untuk cewek yang artinya adik. Yang kedua, kalau umurnya lebih tua dari kita tapi nggak sampai 12 tahun, untuk cowok bisa panggil Koko dan cewek bisa panggil Cici. Yang ketiga, kalau ketemu dengan yang lebih tua 12 tahun, panggil Susu untuk pria dan Ai atau Ii untuk wanita. Tapi khusus di daerah Jawa Tengah bisa manggil tante atau om karena besarnya pengaruh bahasa Belanda. Tapi di luar Jawa Tengah biasanya mereka nggak suka kalau dipanggil om atau tante, malahan kadang-kadang bisa marah. Yang keempat, kalau menyapa yang usianya sudah sepuh seperti kakek atau nenek, silahkan panggil dengan akong atau ama. Nah, makanya kalau lihat keluarga Cindo di mall atau restoran, nggak semuanya bisa dipanggil Cici atau Koko. TV ini juga bisa coba nih kalau kalian sering ngobrol atau PDKT sama Cindo, pasti mereka lebih merasa dihargai. Atau bisa juga menyapa partner bisnis atau tetangga. Tapi untuk bisnis kalau mau aman mendingan panggil pakai Pak atau Ibu aja daripada salah sesuai dengan bahasa baku bahasa Indonesia. Karena banyak juga Cindo yang lebih suka dipanggil secara formal atau langsung nama aja seperti saya daripada manggil saya menggunakan Koko. Ini karena besarnya pengaruh budaya pendidikan barat di Indonesia. Nah, siapa nih di sini yang suka memanggil semua Cindo dengan panggilan Cici atau Koko? Ayo share video ini ke orangnya supaya tahu cara manggil yang benar. Philip. Nanas. Kak, aku mau nanya, kakak lebih suka Cindo atau lokal? Cindo. Kenapa suka Cindo? Nah, biar selaras aja. Selaras. Selaras Katanya sama Cindo nih. aku. Cindo banget ya. Cina Benteng. Cindo benteng. Oh, Cindo juga. Thank you kak waktunya. Kenapa ya orang keturunan Cina sedikit banget yang jadi PNS, padahal banyak banget orang mau jadi PNS? Mari kita bahas. Dulu ada beberapa peraturan dari pemerintah yang membatasin aktivitas keturunan Cina dan keturunan asing lainnya, termasuk di pemerintahan. Kejadian ini erat hubungannya dengan sejumlah aturan yang berisi pembatasan oleh pemerintah akan aktivitas agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina sebelumnya. Sehingga ada juga larangan bekerja di bidang militer, keamanan, dan juga berperan dalam ranah politik. Nah, karena susah menjadi PNS atau aparatur negara, akhirnya orang Cina memilih untuk menjadi pengusaha atau berdagang aja. Apalagi punya darah bisnis yang mengalir dari leluhur. Orang tua yang tumbuh dengan peraturan lama juga lebih mengarahkan anaknya melanjutkan usaha keluarga karena alasan trauma masa lalu daripada menyuruh mereka bekerja di pemerintahan. Walaupun sekarang peraturan itu sudah dicabut dan keturunan Cina juga bisa jadi PNS, tapi mindset ini sudah ditanam dari dulu sehingga sampai sekarang cuma sedikit keturunan Cina yang jadi PNS. Nah, gitu ceritanya di balik fenomena ini. Kalian ada teman keturunan Cina yang jadi PNS nggak? Kalau ada, tag dan komentar dong. Demikian guys video terkait dengan Cindo atau lokal. Dalam video ini kita melihat bahwa bukan ke semua cewek Cindo itu hanya minat ataupun mau kepada Cindo dengan Cindo guys. Itu adalah arahan nenek yang mereka ada yang berpegang kuat kepada ajaran leluhur mereka ataupun arahan leluhur mereka yang menjaga
mereka punya susur galur ataupun menjaga mereka punya keturunan. Namun begitu, ada di kalangan mereka yang lebih fokus ataupun beralih keminatan, kesukaan kepada lokal guys. Tidak kisah cewek Cindo ataupun cowok Cindo, mereka mempunyai naluri masing-masing. Ada yang suka sesama Cindo, ada yang suka dengan lokal guys. Sama halnya dengan orang lokal. Keterbatasan yang dihadapi oleh cowok dan cewek lokal, dia dihalang oleh arahan leluhur Cindo yang mahukan menjaga keturunan mereka. Namun bukan semua cewek dan juga cowok Cindo itu yang mengikuti arahan sepenuhnya. Ada di kalangan mereka yang menentang arus guys. Namun dalam video sebelum ini saya pernah membahas tentang sekiranya ingin berkahwin dengan cewek dan cowok Cindo, Anda harus siap untuk melalui apa juga halangan yang dihadapi guys. Karena boleh memang boleh, tapi urusannya ada sedikit rumit. Rumit maksudnya perlu melalui beberapa filternya, beberapa lapisan di kalangan keluarga, dan juga tersigi urusan keagamaan. Itu yang perlu dihadapi guys. Apakah Anda berminat dengan Cindo, ataupun adakah Cindo berminat dengan lokal, ataupun ada yang telah pun berjaya melaluinya? Anda boleh komen di bawah guys. Itu sedikit banyak pandangan daripada Raja Studio. Sekiranya Anda punya pandangan terkait dengan cuplikan video ini, ayo kongsi di bawah guys. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum, bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Razli Studio.